Ya, silakan. Saya screen aja, silakan. Ya, silakan. Fadian ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadlan Hidayat Imani selaku moderator. Kemudian ada teman saya Dimas Arya sebagai panelis 1 dan Febrian Sofian sebagai panelis 2. Dalam diskusi kali ini kita akan berbicara tentang Pancasila dalam kajian sejarah. Tanpa mengulur waktu, kepada saudara Dimas, saya persilahkan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih kepada Fadlan. Di sini kami untuk diskusi panel mengambil tema mengenai Pancasila dalam kajian sejarah, yang dimana kita melihat urgensi Pancasila jika ditengok kilas balik dari masa sejarah, bagaimana perannya yang nanti akan berguna untuk masa depan, terutama masa depan bangsa Indonesia. Bisa menuju slide pertama? Permisi, bisa menuju slide yang pertama, Fadlan? Atau siapa sih yang share screen? Oh ya, Fadlan. Sebelumnya teman-teman peserta diskusi panel, apakah suara saya terdengar jelas atau putus-putus ya? Jelas. Baik, terima kasih. Fadlan bisa ke slide yang pertama. Mohon maaf, ini belum di slide pertama kah? Belum. Ini semuanya hadir ya, komplit lengkap ya. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang era prakemerdekaan di mana sebelum Pancasila muncul. Di sini banyak tanggapan ataupun kata-kata dari pertama Presiden Soekarno yang berbicara mengenai jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena sejarah itu merupakan suatu identitas bangsa yang nantinya berguna untuk kita pelajari di masa sekarang dan akan kita gali lebih dalam di masa yang akan datang. Juga ada kata dari filsuf Yunani Cicero yang mengatakan bahwa sejarah itu memberikan kearifan yang memiliki arti lebih umum. Sejarah merupakan guru kehidupan. Semua bangsa itu memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tidak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya. Oleh sebab itu, cita-cita bangsa Indonesia tertuang juga dalam konsepsi Pancasila nantinya. Next. Pentingnya cita-cita ideal sebagai landasan moralitas bangsa, bagi kebesaran bangsa diperkuat oleh cendekiawan politisi Amerika Serikat yang dimana mengatakan bahwa tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran kecuali jika bangsa itu mempercayai sesuatu, dan sesuatu itu dipercayainya memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban bangsa. Kita kilas balik pada saat sidang pertama BPU PKI dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945.
Pada sidang tersebut, Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia yang pertama yaitu sebagai peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Next. Selanjutnya, pada tanggal 30 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengumpulkan teori-teori negara, yaitu yang pertama teori negara perseorangan atau individualis, paham negara kelas, dan paham negara integralistik. Kemudian disusul pendapat oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari nasionalisme atau dalam artian kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat yang berarti demokrasi, kesejahteraan sosial, dan juga ketuhanan yang Maha Esa. Next. Pada pidatonya di tanggal 1 Juni 1945 tersebut, Insinyur Soekarno mengatakan bahwa dalam anggapannya yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang Mulia dalam bahasa Belanda Vlos Grondslag dalam bahasa Indonesia Merdeka. Pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya, di atasnya didirikan gedung Indonesia yang kekal dan abadi, itu merupakan artian dari Vlos Grondslag menurut Bahar tahun 1995. Next. Nilai-nilai tersebut hidup dalam sejarah Indonesia yang terdapat dalam beberapa kerajaan yang ada di Indonesia. Kilas balik pada saat Kerajaan Kutai, masyarakat Kutai merupakan pembuka zaman sejarah Indonesia untuk pertama kali, karena telah menampilkan nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, dan sedekah kepada Brahmana. Di sini menunjukkan bahwa pada saat Kerajaan Kutai mengadakan budaya tersebut, sudah muncul nilai-nilai sosial atau nilai kemasyarakatan di mana mereka saling bergotong royong untuk mengadakan kenduri atau pesta dan sedekah kepada Brahmana. Lalu disusul oleh perkembangan Kerajaan Sriwijaya oleh Mr. Muhammad Yamin. Di sana beliau mengupakan sebagai negara Indonesia pertama dengan dasar nilai kedaulatan, ditemukan nilai-nilai Pancasila material yang paling berkaitan satu sama lain, seperti nilai persatuan yang tidak dapat terpisahkan oleh nilai ketuhanan, dan tampak pada raja sebagai pusat kekuasaan dengan kekuatan religius berusaha mempertahankan kewibawaan terhadap satu sama lain. Next. Demikian juga pada nilai kemasyarakatan dan hubungan dagang yang tertentang pada kerajaan-kerajaan di Selat Malaka yang merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan Sriwijaya. Next. Lanjut pada saat masa Kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Prabu Hayam Wuruk dan Apatih Mangkubumi, Gajah Mada telah berhasil mengintegrasikan Nusantara atau menggabungkan Nusantara sesuai dengan faktor-faktor yang menciptakan wawasan Nusantara, yaitu kekuatan religius yang berpusat pada Sang Prabu atau rajanya dan ikatan sosial kekeluargaan terutama antara kerajaan di daerah Jawa dan Sang Prabu. Jadi dapat dikatakan bahwa nilai-nilai religius, sosial, dan politik merupakan materi Pancasila yang sudah muncul pada saat zaman sejarah kerajaan dimulai di Indonesia. Next. Pada masa kerajaan inilah Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut, istilah Pancasila mempunyai arti berbatu sendi lima dalam bahasa Sanskerta yang memiliki arti pelaksanaan kesusilaan yang lima, di mana pada Pancasila yang dikemukakan Empu Tantular tersebut mengandung arti yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk atau minuman keras. Next. Sebagai salah satu tonggak sejarah yang merefleksikan dinamika kehidupan kebangsaan, dijiwai nilai-nilai Pancasila yang termanifestasikan atau memiliki suatu unsur intrinsik dalam Sumpah Pemuda yang dikemukakan pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana isi dari Sumpah Pemuda tersebut, yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan yang terakhir, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bangsa persatuan, bangsa Indonesia. Next. Penemuan kembali Pancasila sebagai jati diri bangsa terjadi pada sidang pertama BPUPKI yang tadi sudah awal saya sebutkan, di mana Insinyur Soekarno juga menyebutkan alternatifnya bisa diperas menjadi trisila, di mana trisila tersebut terdiri dari sosio-nasionalisme, sosio-demokratif, dan ketuhanan.
Pada saat sidang pertama BPUPKI dilaksanakan, terjadi perdebatan sengit yang disebabkan perbedaan pendapat. Karena apabila dilihat lebih jauh, para anggota BPUPKI terdiri dari elit nasionalis netral agama, elit nasionalis muslim, dan elit nasionalis Kristen, di mana elit nasionalisme muslim mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Itulah yang menyebabkan munculnya sila tersebut muncul mengatakan bahwa kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Maka dari perdebatan tersebut dicarilah suatu netralisasi yang merubah sila pertama dari yang awalnya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada risalah sidang BPUPKI. Next. Kesepakatan peniadaan 7 kata dilakukan dengan cepat dan legowo demi kepentingan nasional oleh elit muslim. Jadi elit muslim sendiri tidak ingin republik yang dibentuk itu merupakan negara berbasis agama tertentu. Jadi ini merupakan suatu kebesaran hati dari suatu elit muslim sendiri, yang dimana mengetahui bahwa negara Indonesia itu tidak hanya terdiri dari satu bangsa, tidak hanya terdiri dari satu agama, dan tidak hanya terdiri dari satu etnis, tapi terdiri dari keanekaragaman. Oleh sebab itu, sila pertama yang awalnya mengatakan terdiri dari syariat Islam diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada awal kelahirannya, menurut Ong Hokam dan Andi Achtian, Pancasila tidak lebih sebagai kontrak sosial. Hal tersebut ditunjukkan oleh sengitnya perdebatan dan negosiasi di tubuh BPUPKI dan PPKI ketika menyepakati dasar negara yang kelak digunakan Indonesia merdeka. Next. Lanjut kepada Pancasila era kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebelum negara Indonesia merdeka, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat. Sehari kemudian BPUPKI berganti nama menjadi PPKI yang menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Lalu bom kedua kembali dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang akhirnya menyerah kepada sekutunya. Next. Lalu pada hari kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sesuai dengan semangat tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juli 1945, di mana Piagam Jakarta ini berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta ini disahkan pada sidang PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan negara Indonesia dan menjadi pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Next. Di awal dekade 1950-an, muncul inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Saat itu muncul perdebatan perspektif yang dikelompokkan dalam 2 kubu. Pertama, beberapa tokoh berusaha menempatkan Pancasila tidak hanya kompromi politik, melainkan sebuah filsafat sosial, atau Weltanschauung bangsa. Kedua, mereka menempatkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik di antara golongan nasionalis netral agama dan nasionalis Islam mengenai dasar negara. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh panelis kedua, Saudara Febrian. Selanjutnya, Pancasila era Orde Lama. Pada Pancasila era Orde Lama tersebut, ada 2 pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Yang pertama yaitu mereka yang memenuhi anjuran presiden atau pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana yang dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Dan yang kedua itu, sedangkan pihak lainnya yang menyetujui kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa cadangan, artinya itu dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, kedua usulan tersebut tidak mencapai quorum keputusan sidang konstituante. Quorum menurut KBBI itu artinya jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat agar mendapatkan suatu keputusan. Kemudian selanjutnya. Oleh karena itu, mereka yang berseberangan paham memilih taktik gerilya. Di dalam kekuasaan Insinyur Soekarno, mereka menggunakan jargon-jargon Insinyur Soekarno dengan agenda yang berbeda.
Taktik demikian digunakan oleh sebagian besar kekuatan politik, tidak hanya PKI, mereka yang anti komunisme pun sama. Walaupun kepentingan politik mereka berbeda, kedua arus tersebut sama-sama menggunakan Pancasila sebagai justifikasi. Insinyur Soekarno menghendaki persatuan di antara beragam golongan dan ideologi, termasuk komunis, di bawah satu payung besar bernama Pancasila. Next. Sementara golongan yang anti komunis mengkonsolidasi diri sebagai kekuatan berpaham Pancasila yang lebih murni, di mana dengan menyingkirkan paham komunisme yang tidak bertuhan. Dengan adanya pertentangan yang sangat kuat ditambah carut-marutnya perpolitikan saat itu, maka Insinyur Soekarno pun dilengsarkan sebagai Presiden Indonesia melalui sidang MPRS. Kemudian era Orde Baru. Setelah lengsernya Insinyur Soekarno sebagai presiden, selanjutnya digantikan oleh Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini. Dengan berpindahnya kursi kepresidenan tersebut, arah pemahaman terhadap Pancasila pun mulai diperbaiki. Pada peringatan hari lahir Pancasila, yaitu 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman, maka bulat tekad kita mempertahankannya. Presiden Soeharto juga mengatakan Pancasila lama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan. Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah Undang-Undang Dasar, melainkan Pancasila harus diamalkan. Pada Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai political force, di samping sebagai kekuatan ritual. Kemudian pada 1 Juli 1968, Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak loyo. Bahkan jika ada pihak-pihak tertentu mau mengganti, merubah Pancasila dan menyimpang dari Pancasila pasti digagalkan. Selanjutnya pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Instruksi Presiden tersebut mulai berlaku pada tanggal 13 April 1968. Kemudian pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan ketetapan yang disingkat TAP MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa, yang salah satu pasalnya, tepatnya pasal 4, menjelaskan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia. Setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik pusat maupun daerah, dan dilaksanakan secara bulat dan utuh. Adapun nilai dan norma-norma yang terkandung dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 36 butir, yaitu yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Next. Selanjutnya, hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan orang lain. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tempo
tepo seliro, tidak semena-mena terhadap orang lain dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Kemudian bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu dikembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Selanjutnya sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya sila kelima keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Bersikap adil dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak-hak orang lain dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, dan bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Apakah ada yang ingin Moderatornya bertanya atau mana? Oh ya, silakan teruskan. Baik. Moderatornya ada kan? Ada, Pak. Iya. Jadi, dari pemaparan materi sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan ringkasan yang tadi teman saya maparkan. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya sudah ada sebelum adanya kemerdekaan, yaitu pada Kerajaan Kutai, yaitu nilai politis dan nilai ketuhanan. Pada Kerajaan Sriwijaya nilai kesatuan dan nilai kemasyarakatan. Kemudian pada Kerajaan Majapahit ada nilai religius dan politik yang nilai-nilai tersebut masuk ke dalam materi Pancasila. Kemudian pada Kerajaan Majapahit, Empu Tatungkular menciptakan Pancasila yang artinya berbatu sebentar, Pak. Yang artinya berbatu sendi yang 5, yang isinya terdapat ada yang artinya pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu yang pertama tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk minuman keras. Kemudian dari Pancasila tersebut pada tanggal 28 Oktober muncul Sumpah Pemuda. Kemudian pada awal kemerdekaan itu dimulai dari kejadian bom Hiroshima dan Nagasaki, yang kemudian BPUPKI berganti nama menjadi PPKI, yang mana kemudian isi Pancasila ada isi proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 ini sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945
45 yang dimana sebelumnya itu sudah dihapus 7 kata. Kemudian pada tanggal 1950 itu terjadi inisiatif interpretasi ulang Pancasila. Kemudian Pancasila pada Orde Lama terjadi dua pandangan, yang mana pandangan berseberangan itu menganut paham gerilya, tapi dari kedua pandangan tersebut Pancasila itu sama-sama digunakan sebagai justifikasi. Akhir dari dua pandangan tersebut, Soekarno dilengsarkan. Kemudian pada Orde Baru terjadi arah Pancasila diperbaiki, yaitu dari situ Pancasila dijadikan sebagai political force. Terus kemudian pada tanggal 1 Juni 1960 Pancasila menjadi pegangan ketetapan masyarakat. Pada tanggal 22 Maret ditentukan ketetapan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang isinya sudah disebutkan oleh Saudara Febrian. Selanjutnya saya memberikan kesempatan untuk kepada teman-teman peserta yang ingin bertanya. Apakah ada yang mau bertanya? Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, cukup sekian materi diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan ya untuk kita semua ya. Mungkin nanti ke depan bisa lebih dipersiapkan dengan baik ya, terkait dengan materi ini ya, materi presentasinya ya. Ini semua masuk ya, saya absen sebentar ya, saya input absen sebentar ya. Sebentar. Master.
Ini 6.12 ya. 6.11 ya. 11, oke. Oke, sudah masuk ya. Jadi besok dipersiapkan dengan lebih baik ya diskusinya ya. Mungkin peran moderator nanti seperti apa, kemudian peran dari pembicara ya, panelis seperti apa nanti di ini, kemudian juga mungkin di skenariokan ada semacam apa penanya gitu ya, sehingga lebih bisa hidup itunya apa diskusinya. Sekarang ini kita masuk di RPS ketiga ya, sesi 3 ya. Tolong ditayangkan RPS 3 sambil persiapan tadi dari diskusi kita tadi bisa disimpulkan bahwa Pancasila itu merupakan hal-hal yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa kita. Tadi ada cerita mengenai sejak zaman Majapahit ya, Sriwijaya, Majapahit dan Sriwijaya ini kan dua negara besar, negara nasional kita yang pernah ada di masa lalu ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai next slide ya. Sambil nanti tolong salah satu dari kalian nanti menyiapkan mengenai yang sudah siap pidato Presiden Soekarno 1 Juni 45. Tolong yang lengkap ya, yang ada Pancasilanya. Jangan tadi kelas lain tadi ada yang kepotong. Jadi tolong cari pidato Soekarno yang 45, di googling aja nanti dibacakan. Siapa di antara kalian suaranya bagus dan cukup panjang, nanti mungkin 2 orang aja dibagi itu ya. Nanti saya minta di akhir kuliah ini 2 orang itu membacakan materi pidato Soekarno 1 Juni 45 ya. Tapi kita nanti akan diskusi dahulu mengenai negara, tadi tujuan negara dan urgensi dasar negara. Tadi kan sering disampaikan di berbagai kesempatan, saya menyampaikan bahwa Bung Karno itu mengambil konsep kebangsaan dari Ernest Renan. Nanti di pidato 1 Juni juga beliau kutip itu ya. Jadi di acaranya Ernest Renan itu adalah bahwa satu bangsa itu tidak hanya didasarkan kepada satu suku, agama, ras bangsa tertentu ya, tetapi ditentukan oleh nasib yang sama. Nah, ini saya akan minta satu-satu ya dari atas saja ya. Alisa, coba Alisa dibuka mengenai Ernest Renan ya. Ernest Renan itu apa yang disampaikan terkait dengan bangsa. Di googling aja, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Nanti kalau udah siap langsung bacakan. Ya Pak. Bapak maaf, tadi namanya Ernest siapa Pak? Ernest Renan. Tadi kan Ernest Renan ya. Pak.
Kalau dibacain boleh, Pak? Ya, dibacakan aja. Dibacakan aja. Kan pasti nggak hafal. Silakan, Baik, Alisa. Pak. Bangsa menurut Ernest Renan, orang Prancis, adalah sekelompok manusia yang berada dalam suatu ikatan batin yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah dan cita-cita yang sama. Walaupun di dalam suatu kelompok manusia terdapat berbagai suku, ras, budaya, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Begitu, Pak? Ya, ya. Ya itu ya. Jadi Ernest Renan tadi itu merupakan, sebentar saya tak sambil ini, ternyata ada kawan saya yang kena serangan jantung. Itu ya. Jadi Ernest Renan tadi merupakan filsuf Prancis yang menyampaikan, yang kemudian dikutip oleh Bung Karno, bahwa bangsa itu tidak harus sama sukunya, kemudian rasnya gitu ya, kemudian golongannya, tetapi merupakan kesatuan karena persamaan nasib ya, persamaan tujuan, cita-cita gitu ya. Jadi itu nanti akan tercermin pada pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah itu yang konsepsi itu merupakan konsepsi yang sangat maju pada zamannya ya. Jadi kalau kita lihat Ernest Renan itu bukan orang Perancis, tetapi ajarannya tidak dilaksanakan oleh bangsa Perancis ya. Jadi kalau kita lihat Perancis itu merupakan negara penjajah kolonial ya. Perancis bersama dengan Inggris itu negara-negara penjajah, bahkan mereka melakukan genosida atau penghapusan suku bangsa tertentu ya. Misalnya karena menganggap suku bangsa yang lain itu di bawah mereka. Misalnya orang Inggris ya melakukan genosida atau genosid ya terhadap orang aborigin. Saya minta Anggi Fatwa Mauliza baca mengenai orang aborigin Australia. Googling aja, nanti bacakan aja. Silakan. Siap, Pak. Ini saya bacakan sekarang ya, Pak. Ya, ya. Jadi, menurut yang saya temukan di Wikipedia, orang aborigin adalah penduduk asli atau awal benua Australia dan kepulauan di sekitarnya, termasuk juga mencakupi Tasmania dan kepulauan Selat Torres. Bentuk fisik orang aborigin serupa dengan orang Papua karena memang dia di sekitar 40.000 tahun yang lalu. Dalam perkembangannya, bentuk fisik mereka pada masa ini rata-ratanya lebih kecil dan lebih pendek. Ini aja, coba Papua. di Google lainnya, genosida aborigin. Oh iya Pak, sebentar.
Atau genosida aja kalau nggak ketemu. Genosida, pembunuhan massal, tahu kan? Iya, Pak. Atau apapun namanya, punahnya aborigin juga nggak apa-apa. Atau apalah. Yang pokoknya tentang pembunuhan orang Inggris kepada aborigin. Ini, Pak. Ya, silakan. Jadi, pada awalnya mereka tinggal di wilayah ini selama lebih dari 60.000 tahun. Namun, kejahatan melankolis terjadi di suku-suku asli selama pecahnya Perang Dunia I sebagai penyebab Perang Israel dan Palestina. Oke. Jadi, Inggris melakukan pembantaian pada tahun sudah, Pak. Nggak, terus gimana? Yang maksudnya, ya udah, terusin dulu. Ya. Inggris melakukan pembantaian pada tahun 1806. Ratusan penduduk asli ditembak dan dipukuli hingga mati. Direkam di koran Independen pada tahun 1997, banyak kasus pemerkosaan akhirnya menularkan penyakit mematikan itu kepada penduduk asli. Setidaknya 10.000 suku pribumi terbunuh. Pembantaian ini berlanjut hingga abad ke-20, bahkan hari ini. Aborigin dianggap sebagai spesies manusia yang tidak konstruktif. Maka pada tahun 1890, James Barnard, wakil Presiden Royal Society, menulis proses pemusnahan ini adalah prinsip evolusi dan terus berlanjut dengan kuat. Ya, itulah ya. Jadi coba lihat pandangan dari orang Inggris tadi mengenai aborigin ya. Jadi mereka dianggap bukan manusia, mereka dianggap bukan spesies yang bisa dilindungi, mereka kemudian dinyahkan dari tanahnya sendiri ya. Demikian juga suku bangsa Maori di Selandia Baru. Coba dibuka Anissa Arifah Rosyada, suku Maori atau musnahnya suku Maori. Cari-cari aja pokoknya terkait dengan pembantaian orang-orang Maori oleh orang Inggris. Silakan. Baik, Pak. Ya, udah ketemu Anissa? Suku bangsa Maori di Selandia Baru ya. Ya, sebentar, Pak.
Baik. Jadi Waitangi Treaty Grounds merupakan klub bersejarah paling penting di Selandia Baru, di mana perjanjian Waitangi ditandatangani oleh suku Maori dan pemerintah Inggris pada tahun 1840. Jadi asal mula terbentuknya perjanjian Waitangi adalah sejumlah suku Maori mencari perlindungan kepada Raja Inggris. Ini karena perselisihan atas kepemilikan dan serangkaian konflik berdarah sepanjang abad ke-19 yang dikenal sebagai peperangan Selandia Baru. Saya cuma ketemu itu aja, Kak. Coba cari yang lainnya kalau gitu, kalau ini yang lainnya ada nggak? Oh iya. Ini Pak, sejak tahun 1759 Selandia Baru dijajah Inggris. Pada abad ke-19, seiring dengan derasnya asimilasi orang-orang Inggris ke kawasan tersebut, situasi penjajahan semakin menekan warga setempat. Karena itulah pada tahun 1840 orang-orang Maori atau penduduk asli sana meminta Inggris menandatangani perjanjian bersama. Ada efek walaupun perjanjian tersebut sudah ditandatangani bersama tetapi dilanggar, yang akhirnya ada 2 kali pertempuran berdarah pada tahun 1845 dan 1860. Inggris memenangkan kedua pertempuran itu dan suku Maori pun ditumpas. Ya, itu ya. Jadi itu contoh dari negara-negara lain ya, yang tujuan bernegaranya hanya untuk masyarakatnya sendiri ya. Tadi Inggris tadi ya. Kemudian dia bersifat ekspansionis, agresif, kemudian melanggar bangsa-bangsa lain. Tadi ada suku bangsa aborigin atau penduduk asli Australia yang dibantai, suku bangsa Maori di Selandia Baru yang dibantai ya. Jadi itulah nasionalisme negara-negara lain. Kalau Indonesia kan menghargai ya, di pembukaan kita di pembukaan dasar bahwa menghargai kemerdekaan bangsa-bangsa lain juga. Tetapi tidak semua bangsa-bangsa punya prinsip yang demikian. Kita sudah mengalami penjajahan tadi oleh bangsa Belanda ya, bangsa lain yang menjajah kita, bangsa lain yang mengambil sumber daya alam kita, menggunakan sumber daya manusia kita dengan semena-mena ya, membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan ya, yang disebut sebagai Jalan Dendels, itu dengan mengorbankan ribuan rakyat Indonesia. Itu ya, jadi itulah contoh bagaimana negara didirikan ya, kemudian juga ternyata itu menjadi tempat untuk negara itu mencapai tujuannya. Nah, ada negara lain yang sifatnya kovinistik tadi ya. Mereka menganggap misalnya pandangan orang Inggris terhadap orang aborigin di Australia. Mereka nggak menganggap orang aborigin sesama manusia. Nah, itulah contoh dari bagaimana implementasi dari bernegara oleh negara-negara itu ya. Baru kemudian di tahun 45, seperti di awal kuliah saya dulu sampaikan bahwa kemudian muncul negara-negara di Asia dan Afrika dengan tujuan yaitu untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya gitu ya, yang menghormati negara-negara lain gitu ya. Next slide selanjutnya. Ya, tadi ada beberapa yang merumuskan bahwa negara itu adalah satu pemerintahan yang melaksanakan tata tertib di suatu daerah tertentu. Next slide. Ya, ini misalnya konsep divisi negara menurut Aristoteles ya, yaitu Aristoteles itu hidup pada zaman ketika Yunani itu terbagi menjadi negara-negara yang kota, negara-negara kota, ya, negara-negara kecil-kecil. Setiap kota jadi negara, yaitu yang disebut sebagai polis. Di situ ada Athena, ada Sparta, ya, itu negara yang
negara kota ya. Jadi negara yang kecil-kecil. Kemudian ada Hugo de Groot ya, Jin Bodang ya. Terus next slide. Nah, ini ada juga pendapat beberapa ahli mengenai negara, ada Brunsley, Harold Jelaski ya, Hans Kelsen, Woodrow Wilson ya. Hans Kelsen ini merupakan salah satu sarjana hukum yang kemudian banyak diikuti oleh sarjana hukum Indonesia. Yaitu negara itu adalah suatu pergaulan hidup bersama dengan adanya tata paksa atau yang bisa mengenforce. Harold Laski ya, negara suatu organisasi paksaan ya, karena di situ ada kekuasaan negara. Next slide. Ya, ini ada hal penting ya, unsur konstitutif, deklaratif, dan syarat tambahan. Saya akan bertanya kepada setelah Anissa itu, Aulia. Aulia sebutkan 3 unsur negara. Rakyat, yang 2 lagi apa? Tes. Suara saya masuk, Pak. Ya, masuk. Syarat negara itu rakyat, kemudian pengakuan negara lain, satu lagi wilayah, bukan Pak? Ya, wilayah ya. Jadi wilayah. Tolong kemudian Azila dibaca mengenai Kosovo, Azila. Iya, Pak. Bisa tolong diulangi, Pak? Azila dibaca mengenai Kosovo. Baik, Pak. Kosovo adalah sebuah negara republik yang secara de facto merdeka terletak di sebelah tenggara Eropa. Sebelumnya, Kosovo adalah sebuah provinsi di Serbia di bawah administrasi PBB, tetapi pada 17 Februari 2008, Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak. Terus, ini kan kita terus itu kan kita kan topiknya mengenai tadi 3 unsur negara tadi. Terus yang bawah masih ada tuh. Saya bukan akan bertanya mengenai Kosovonya, saya akan bertanya mengenai unsur-unsur negara itu. Syarat-syarat negara terus. Terus lanjutkan Azila, di bawahnya ada tuh. Deklarasi ini ditentang oleh Serbia, tetapi didukung oleh negara-negara Barat. Ibu kota Kosovo berada di Pristina. Kemerdekaan Kosovo telah diakui secara resmi oleh berbagai negara, di antaranya Albania, Amerika Serikat, Britania Raya, Prancis, dan Turki. Negara yang menolak kemerdekaan Kosovo antara lain Republik Rakyat Tiongkok, Rusia, dan Serbia. Pemerintah Indonesia sendiri bersikap hati-hati dalam mengakui kemerdekaan Kosovo, walaupun ada desakan dari beberapa kalangan agar Indonesia segera mengakui kemerdekaan Kosovo. Kosovo menjadi tempat pertentangan wilayah yang masih berlangsung antara pemerintah Serbia dan penduduknya yang mayoritas merupakan etnis Albania. Saat berdirinya Yugoslavia, Kosovo menjadi provinsi dari Serbia dengan status daerah otonomi khusus. Namun sejak perang Kosovo telah dibawa pengawasan PBB sebagai sebuah protektorat. Ya, itu ya. Jadi unsur dari negara itu adalah tadi pemerintah yang berdaulat itu artinya harus ada pengakuan dari negara lain ya. Jadi waktu Indonesia merdeka, salah satu negara pertama yang mengakui Indonesia adalah Mesir ya. Jadi itu merupakan contoh dari bagaimana kita kemudian mencari pengakuan dari negara-negara lain. Ada yang lebih seru lagi nih, yaitu Palestina ya. Nanti mungkin kita bisa belajar dari 3 unsur negara ini.
Dimas Arya, Dimas Arya tadi udah bacain ini ya? Saya tadi diskusi panel, Bapak. Oke, Dimas sudah. Kemudian Fadlan sudah. Febrian Sofian, Palestina, dibacakan. Febrian tadi menjadi panelis juga, Pak. Oh iya. Fitrah Amalia Nurdin. Coba bacain mengenai Palestina ya. Negara Palestina adalah sebuah negara di Timur Tengah antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Status politiknya masih dalam perdebatan. Sebagian besar negara di dunia, termasuk negara-negara anggota OKI, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, dan ASEAN telah mengakui keberadaan negara Palestina. Wilayah Palestina saat ini terbagi menjadi dua entitas politik, yaitu wilayah pendudukan Israel dan Otoritas Nasional Palestina. Deklarasi Kemerdekaan Palestina dinyatakan pada 15 November 1988 di Algier oleh Dewan Nasional Organisasi Pembebasan Palestina. Terus KTT Liga Arab 1974 menunjuk PLO sebagai wakil sah tunggal rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara merdeka yang mendesak. PLO telah memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai entitas non-negara sejak 22 November 1974 yang memberikan hak untuk berbicara di Majelis Umum PBB, tetapi tidak memiliki hak suara. Setelah deklarasi kemerdekaan, Majelis Umum PBB secara resmi mengakui proklamasi dan memilih untuk menggunakan sebutan Palestina, bukan Organisasi Pembebasan Palestina, ketika mengacu pada pengamat permanen Palestina. Dalam keputusan ini, PLO tidak berpartisipasi di PBB dalam kapasitasnya sebagai pemerintah negara Palestina. Sejak tahun 1998, PLO diatur untuk duduk di Majelis Umum PBB segera setelah negara non-anggota dan sebelum semua pengamat lain. Ya, itu ya. Jadi contoh dari negara-negara tadi Kosovo tadi ya, sudah mendeklarasikan kemerdekaannya, sudah ada wilayahnya, sudah ada rakyatnya, tetapi pengakuan dari negara lain masih beberapa, ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang sudah mengakui, ada yang belum. Indonesia termasuk yang masih berpikir untuk apakah menimbang apakah nanti masih akan mengakui atau tidak. Kemudian tadi Palestina itu lebih lama lagi ya, tahun 45 dia sudah mencoba untuk merdeka. Kemudian sekarang ini wilayahnya masih beberapa masih dikuasai oleh Israel ya. Kemudian juga tadi pengakuan dari negara lain itu masih ada memilih antara apakah mengakui Palestine Liberation Organization atau Organisasi Pembebasan Palestina atau memilih mengakui negara Palestina ya. Ini termasuk yang tadi contoh-contoh dari adanya unsur-unsur negara yang harus terpenuhi. Next slide. Ya, negara ya, dalam perspektif dalam negara ya, itu ada namanya negara dalam keadaan diam, itu biasanya diatur dalam hukum tata negara. Negara dalam keadaan bergerak diatur dalam hukum administrasi negara. Next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini merupakan salah satu hal penting ya, mengenai tujuan negara tadi ya. Untuk ini barangkali bisa dibaca mengenai PUI ya. PUI, coba dibaca mengenai PUI. Saya minta Hanifah agar dibaca mengenai PUI.
Mengenai biografinya kan ya, Pak? Oke. Puyi atau kaisar terakhir Cina? Iya. Hui atau Kaisar Xuantong lahir pada tahun 1906 dan meninggal pada tahun 1967. Ia berasal dari klan Aisin Gioro suku Manchu yang merupakan kaisar Tiongkok terakhir dan penguasa ke-12 dan penutup dari dinasti Qing. Sejak umur 2 tahun, ia telah berkuasa sebagai Kaisar Xuantong dan turun tahta pada tahun 1912 setelah revolusi Xinhai berhasil dilancarkan. Dari tanggal 1 hingga 12 Juli 1917, ia sempat mengalami restorasi singkat berkat bantuan Jenderal Zhang Sun. Kemudian pada tahun 1934, ia mendeklarasikan diri sebagai Kaisar Kangde dari negara boneka Manchukuo yang dikendalikan Kekaisaran Jepang. Ia berkuasa di sana hingga akhir Perang Tiongkok-Jepang kedua pada tahun 1945. Setelah Republik Rakyat Tiongkok didirikan pada 1949, Puyi ditahan sebagai penjahat perang selama 10 tahun dan menulis tentang masa lalunya serta menjadi anggota Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Cina. Penurunan tahta Puyi pada 1912 menandai akhir dari ribuan tahun kekuasaan dinasti di Tiongkok. Ia pun terkenal di seluruh penjuru dunia dengan julukan The Last Emperor atau Kaisar Terakhir. Ya, itu ya. Jadi perjuangan untuk mendirikan negara itu juga bisa mengubah format negara itu. Jadi Tiongkok tadinya kan merupakan kekaisaran ya, yang dipimpin oleh kaisar yang kebetulan itu dari dinasti Manchuria tadi. Jadi ada orang Manchuria, itu suku minoritas di Cina, itu kemudian kaisarnya dari orang Manchuria. Sementara suku terbesar Cina, suku Han kan banyak ya. Nah, kemudian Puyi tadi juga tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Ya, jadi tujuan bernegaranya tadi keadilan, kemerdekaan, kebesaran, kekuasaan, ya, kepastian hidup, keamanan, ya, kesejahteraan itu tidak terwujud. Makanya kemudian muncul tokoh pembaruan Tiongkok setelah Hanifah, ada Kinanti, itu tolong dibuka mengenai Dr. Sun Yat-sen. Dibacakan aja. Sun Yat-sen ya, Pak? Sun Yat-sen. Sun Yat-sen. Sun Yat-sen adalah seorang pemimpin kunci revolusi Tiongkok dan diakui secara luas sebagai bapak negara Tiongkok modern, baik di Tiongkok Daratan maupun Taiwan. Pada waktu itu, Tiongkok diperintah oleh seorang kaisar yang memerintah seolah-olah seperti dewa. Sun Yat-sen yakin bahwa Tiongkok perlu ditata dengan cara yang baru melalui revolusi. Pada tahun 1895, ia memimpin suatu pemberontakan di Kanton tetapi dapat diredam. Secara keseluruhan, ia memimpin 11 kali revolusi terhadap dinasti Qing yang akhirnya berhasil menumbangkan kekaisaran sehingga kaisar harus meletakkan jabatannya.
Tiongkok selanjutnya menjadi Republik Tiongkok pada tahun 1911 yang didirikan oleh Sun Yat-sen. Ia juga pendiri partai tertua dalam sejarah modern Tiongkok atau disebut dengan Kuomintang atau KMT dan menjadi pejabat presiden pada tahun 1912 serta presiden pada tahun 1923 sampai 1925. Pada tahun 1925, ia meninggal di Tiongkok dan 3 tahun kemudian salah seorang pengikutnya, Chiang Kai-shek, terpilih menjadi presiden. Ya, jadi Dr. Sun Yat-sen itu tadi disebut sebagai Bapak Cina Tiongkok modern ya. Jadi setelah Puyi tadi dilengsarkan, muncul Sun Yat-sen tadi untuk mengembalikan tujuan negara Cina ya. Nih, di gambar ini kan ada tujuan negara ya. Sebagai keadilan, kesejahteraan, kekuatan, kekuasaan gitu ya. Karena waktu itu Puyi tadi menjadi boneka dari Jepang ya. Dia itu kaisar boneka. Makanya yang Dr. Sun Yat-sen tadi berusaha untuk mengembalikan Tiongkok kepada tujuan negaranya. Coba siapa lagi nih yang ini ya? Next-nya siapa? Setelah Kinanti siapa? Lorenza. Lorenza coba dibuka mengenai San Minchu-i, Lorenza. San Minchu-i. Nah, San Minchu-i ini seperti Pancasila untuk Indonesia, tapi dia merupakan 3 sila untuk Tiongkok. Silahkan, Lorenza. Izin mencoba menjawab Pak. Jadi San Minchu-i atau baca aja kalau memang langsung baca aja nggak apa-apa, baca aja biar lengkap. Khawatir kalau ini nanti ada ya, Lorenza. Masih nyari isinya Pak. Ya biar lengkap aja. Nanti khawatir ada yang tersih. Nggak apa-apa. Kita tunggu deh. Jadi Pak, inti dari San Minchu-i itu adalah adanya 3 asas pokok kerakyatan yang memiliki 3 ideologi yang disatukan dalam satu gagasan, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme, Pak. Terus? Yang lainnya? Waktu itu Sun Yat-sen merumuskan seperti apa? Ada nggak? Ketemu nggak googlingnya? Ada Pak. Jadi Ya, San Minchu itu adalah filsafat politik yang dikembangkan oleh Sun Yat-sen sebagai bagian dari filsafat untuk membuat Cina bebas, makmur, dan kuat negara. Ya, terus? Yang pertama itu Minzu atau civic nationalism. Yang kedua Minquan atau hak kelola. Yang ketiga Minsheng atau kesejahteraan, Pak. Ya, kan ada tuh banyak tuh yang dalamnya tuh dibaca lain misalnya kesejahteraan apa gitu, ada nggak yang ininya lengkapnya? Coba kita bandingkan dengan Pancasila. Ya, tolong terus dibaca. Yang pertama Minzu atau civic nationalism umumnya diterjemahkan sebagai nasionalisme. Secara harfiah populisme atau pemerintahan rakyat.
dengan jelas menggambarkan suatu bangsa daripada sekelompok orang yang dipersatukan oleh sebuah tujuan. Oleh karena itu, terjemahan nasionalisme yang umum digunakan dan agar akurat. Dengan ini, Sun berarti kemerdekaan dari dominasi atau penindasan imperialis. Ya. Yang kedua, Minquan biasanya diterjemahkan sebagai kekuatan rakyat atau pemerintahan oleh rakyat. Bagi Sun, itu mewakili pemerintahan konstitusional Barat. Dia membagi kehidupan politik cita-citanya untuk Cina menjadi dua perangkat kekuatan politik dan kekuatan pemerintahan. Yang terakhir, Minsheng atau kesejahteraan diterjemahkan sebagai kesejahteraan atau mata pencaharian rakyat. Ya, konsep tersebut misalnya kalau aku membentuk tim advokasi yang terdiri dari tim advokasi apa tim hukum? Jangan, atau kalau advokasi itu advokasi itu bukan kita, itu ada biro advokasi. Advokasi itu yang acara yang sudah di pengadilan. Sorry, interrupt. Terus, udah? Udah, Pak. Ya, itu ya. Jadi San Min Chu I itu adalah 3 Min Chu I ya. Minzu, Minquan ya, Munseng ya. Itu sama dengan yang gagasan yang kita juga sama tadi ya. Kemerdekaan, tujuan negara, kesejahteraan, kebahagiaan, kepastian hukum, gitu ya. Jadi itu contoh dari ketika Tiongkok memformulasikan mengenai filosofinya setelah tadi era kekaisaran berakhir. Kekaisaran berakhir setelah si Puyi tadi diturunkan atau lengser dari dari kekuasaannya. Nah ini saya minta untuk 2 orang membacakan pidato Bung Karno tanggal 20 Juni yang 1 Juni yang menjadi cikal bakal Pancasila itu yang kemudian kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Ada yang suaranya bagus nggak? Yang bisa mewakili kawan-kawannya 2 orang aja, nanti potong tengah-tengah gantian, silakan. Saya nggak akan menunjuk, apakah perlu saya tunjuk? Atau gini, Maulida aja deh, Maulida membacakan yang pertama, yang paruh pertama. Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 yang kemudian kita kenal sebagai hari lahir Pancasila. Tadi Bung Karno juga mensitir atau mengutip pemikiran-pemikiran besar dunia termasuk pemikiran Dr. Sun Yat-sen. Coba siapa Maulida? Sambil perhatikan ya tujuan negara ini ya. Ya, silakan. Maulida? Ya Pak, sebentar. Oke, ya nggak apa-apa, dicari ya, pelan-pelan aja. Yang lengkap, yang ada gagasan Pancasilanya Bung Karno. Izin membacakan, Pak. Ya. Nanti potong di tengah kalau terlalu keletih mungkin ya. Maulida nanti dengan Mona ganti-gantian aja.
separuh-separuh. Iya, Pak. Ya, silakan. Pidato Soekarno, lahirnya Pancasila. Paduka Tuan Ketua yang Mulia, sudah 3 hari berturut-turut anggota-anggota Dokoritsu Zunbi Sokai mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang Mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya. Saya akan menetapi permintaan Paduka Tuan Ketua yang Mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang Mulia? Paduka Tuan Ketua yang Mulia minta kepada sidang Dokoritsu Zunbi Sokai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Maaf beribu maaf, banyak anggota telah berpidato dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang Mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang Mulia ialah dalam bahasa Belanda filosofi daripada Indonesia Merdeka. Filosofi itulah fundamen. Filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saya kemukakan Paduka Tuan Ketua yang Mulia, tetapi terlebih dahulu izinkanlah saya memberitahukan kepada tuan-tuan sekalian apakah yang saya artikan dengan perkataan merdeka. Merdeka buat saya ialah political independence. Apakah yang dinamakan politik on van kali? Tuan-tuan sekalian, dengan terus terang saya berkata, tatkala Dokoritsu Zunbi Sokai akan bersidang, maka di dalam hati saya banyak khawatir kalau banyak anggota yang saya katakan di dalam bahasa asing, maafkan perkataan ini, akan perkara yang kecil-kecil, sampai kata orang Jawa jelimet. Jikalau sudah membicarakan hal yang kecil-kecil sampai jelimet, barulah mereka berani menyatakan kemerdekaan. Tuan-tuan yang terhormat, lihatlah di dalam sejarah dunia, lihatlah kepada perjalanan dunia itu. Banyak sekali negara-negara yang merdeka, tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara itu satu sama lain. Samakan isinya, samakan derajatnya negara-negara yang merdeka itu. Jermania merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggris merdeka, Rusia merdeka, Mesir merdeka. Namanya semuanya merdeka, tapi bandingkanlah isinya. Alangkah berbedanya isi itu. Jikalau kita berkata sebelum negara merdeka, maka harus lebih dahulu ini selesai, itu selesai sampai jelimet. Maka saya bertanya kepada tuan-tuan sekalian, kenapa Saudi Arabia merdeka? Padahal 80% dari rakyatnya terdiri dari kaum Badui yang sama sekali tidak mengerti hal ini atau itu. Bacalah buku Armstrong yang menceritakan tentang Ibnu Saud. Di situ ternyata bahwa tatkala Ibnu Saud mendirikan pemerintahan Saudi Arabia, rakyat Arabia sebagian besar belum mengetahui bahwa otomobil perlu minum bensin. Pada suatu hari, otomobil Ibnu Saud dikasih makan gandum oleh orang-orang Badui di Saudi Arabia itu. Toh Saudi Arabia merdeka. Lihatlah pula jikalau tuan-tuan kehendaki contoh yang lebih hebat. Soviet Rusia. Pada masa Lenin mendirikan negara Soviet, adakah rakyat Soviet sudah cerdas? 150 miliun rakyat Rusia adalah rakyat musyrik yang lebih daripada 80% tidak dapat membaca dan menulis. Bahkan dari buku-buku yang terkenal dari Leo Tolstoy dan Volodymyr Miller, tuan-tuan mengetahui betapa keadaan rakyat Soviet Rusia pada waktu Lenin mendirikan negara Soviet itu. Dan kita sekarang di sini mau mendirikan negara Indonesia merdeka. Terlalu banyak macam-macam soal kita kemukakan. Maaf PT Zio Mukyokutyo,
berdirilah saya punya bulu. Kalau saya membaca Tuhan punya surat yang minta kepada kita supaya dirancangkan sampai jelimet hal ini dan itu dahulu semuanya. Kalau benar semua ini harus diselesaikan terlebih dahulu sampai jelimet, maka saya tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Tuhan tidak mengalami Indonesia merdeka, tapi semua tidak akan mengalami Indonesia merdeka sampai di lubang kubur. Saudara-saudara, apakah yang dinamakan merdeka? Di dalam tahun 33 saya telah menulis satu risalah yang bernama Mencapai Indonesia Merdeka. Maka di dalam risalah tahun 33 itu telah saya katakan bahwa kemerdekaan tidak lain dan tidak bukan ialah yaitu jembatan emas. Saya katakan di dalam kitab itu bahwa di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat. Ibnu Saud mengadakan satu negara di dalam satu malam, in one night only. Kata Armstrong di dalam kitabnya, Ibnu Saud mendirikan Saudi Arabia merdeka di satu malam sesudah ia masuk kota Riyadh dengan 6 orang. Sesudah jembatan-jembatan itu diletakkan oleh Ibnu Saud, maka di seberang jembatan, artinya kemudian daripada itu Ibnu Saud barulah memperbaiki masyarakat Saudi Arabia. Orang tidak dapat membaca diwajibkan belajar membaca. Orang yang tadinya berkelandangan sebagai nomade, yaitu orang Badui, diberi pelajaran oleh Ibnu Saud, jangan berkelandangan, dikasih tempat untuk bercocok tanam. Nomade dirubah oleh Ibnu Saud menjadi kaum tani semua di seberang jembatan. Adakah Lenin ketika dia mendirikan negara Soviet Rusia merdeka telah mempunyai dam yang maha besar di sungai dan apakah ia telah mempunyai radio station yang menyundul ke angkasa? Apakah ia mempunyai kereta-kereta api yang cukup untuk meliputi seluruh negara Rusia? Apakah tiap-tiap orang Rusia pada waktu Lenin mendirikan Soviet Rusia, mereka telah dapat membaca dan menulis? Tidak, tuan-tuan yang terhormat. Di seberang jembatan emas yang diadakan oleh Lenin itulah, Lenin baru mengadakan radio station, baru mengadakan sekolahan, baru mengadakan Church, baru mengadakan Zenprofstuf. Maka oleh karena itu saya minta kepada tuan-tuan sekalian, janganlah tuan-tuan gentar di dalam hati, janganlah mengingat bahwa ini dan itu lebih dahulu harus diselesaikan dengan jelimet. Dan kalau sudah selesai baru kita dapat merdeka. Alangkah berlainannya tuan-tuan punya semangat. Jikalau tuan-tuan demikian, dengan semangat pemuda-pemuda yang kita 2 miliar banyaknya, 2 miliar pemuda ini menyampaikan seruan pada saya, 2 miliar pemuda ini semua berhasrat Indonesia merdeka sekarang. Saudara-saudara, kenapa kita sebagai pemimpin rakyat yang mengetahui sejarah menjadi suarwiting, menjadi gentar, padahal hal semboyan Indonesia mereka bukan sekarang saja kita siarkan. Berpuluh-puluh tahun yang lalu kita telah menyiarkan semboyan Indonesia merdeka, bahkan sejak tahun 1932 dengan nyata-nyata kita mempunyai semboyan Indonesia merdeka sekarang. Bahkan 3 kali sekarang, yaitu Indonesia merdeka sekarang. Dan sekarang kita menghadapi kesempatan untuk menyusun Indonesia merdeka. Kok lantas kita zuarwiting dan gentar hati? Saudara-saudara, saya peringatkan sekali lagi, Indonesia merdeka, political independence. Tidak lain dan tidak bukan ialah satu jembatan. Jangan gentar. Jikalau umpamanya kita pada saat sekarang ini diberikan kesempatan oleh Dain Nippon untuk merdeka, maka dengan mudah Gunseikan diganti dengan orang yang bernama Condro Asmoro atau Somubudyo diganti dengan orang yang bernama Abdul Halim. Jikalau umpamanya Budyo diganti dengan orang-orang Indonesia pada sekarang ini, sebenarnya kita telah mendapat political independence in one night, di dalam satu malam. Saudara-saudara, pemuda-pemuda yang 2 miliar semuanya bersemboyan Indonesia merdeka sekarang. Jikalau umpamanya Balantera dan Nippon sekarang menyerahkan urusan negara kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara akan menolak serta berkata, Mangkeromien, tunggu dulu.
minta ini dan itu selesai dulu, baru kita berani menerima urusan negara Indonesia merdeka. Saudara-saudara, kalau umpamanya pada saat sekarang ini Belantara dan Nippon menyerahkan urusan negara kepada kita, maka 1 menit pun kita tidak akan menolak. Sekarang pun kita akan menerima urusan itu. Sekarang pun kita mulai dengan negara Indonesia yang merdeka. Saudara-saudara, tadi saya berkata ada perbedaan antara Soviet, Rusia, Saudi Arabia, Inggris, Amerika, dan lain-lain tentang isinya, tapi ada satu yang sama, yaitu rakyat Saudi Arabia sanggup mempertahankan negaranya. Musik di Rusia sanggup mempertahankan negaranya. Rakyat Amerika sanggup mempertahankan negaranya. Inilah yang menjadi minimum age. Artinya, kalau ada kecakapan yang lain, tentu lebih baik. Tetapi manakala suatu bangsa telah sanggup mempertahankan negerinya dengan darahnya sendiri, dengan dagingnya sendiri, pada saat itu pula bangsa itu telah masak untuk kemerdekaan. Kalau bangsa kita, Indonesia, walaupun dengan bambu runcing, saudara-saudara semua siap sedia mati mempertahankan tanah air kita Indonesia. Pada saat itu bangsa Indonesia akan siap sedia masak untuk merdeka. Terus, cobalah pikirkan hal ini dengan memperbandingkan dengan manusia. Manusia pun demikian, saudara-saudara. Ibaratnya kemerdekaan saya bandingkan dengan perkawinan. Ada yang berani kawin, lekas berani kawin, ada yang takut kawin. Ada yang berkata, saya belum berani kawin, tunggu dulu gaji F500 kalau saya sudah mempunyai rumah gedung, sudah ada permadani, sudah ada lampu listrik, sudah mempunyai tempat tidur yang betul-betul, sudah mempunyai sendok garpu perang 1 kaset, sudah mempunyai ini dan itu, bahkan sudah mempunyai Kinder UZ, barulah saya berani kawin. Ada orang yang berkata saya sudah berani kawin kalau saya mempunyai meja 1, kursi 4, yaitu meja makan, lantas 1 zici, lantas 1 tempat tidur. Ada orang yang lebih berani lagi dari itu, yaitu saudara-saudara Marhen. Kalau dia sudah mempunyai gubuk saja dengan tikar, dengan 1 periuk, dia kawin Marhen dengan 1 tikar, 1 gubuk, dan 1 gubuk. Sangklek dengan 1 meja, 4 kursi, 1 zici, dan 1 tempat tidur. Saudara yang mempunyai rumah gedung, elektris kuplet, tempat tidur, uang bertimbun-timbun, itu kawin. Belum tentu mana yang lebih gay looking, belum tentu mana yang lebih bahagia. Saudara dengan tempat tidurnya atau Sarinem dan Samiun yang hanya mempunyai 1 tikar dan 1 periuk, saudara-saudara. Saudara-saudara, soalnya adalah demikian, kita berani merdeka atau tidak. Inilah saudara-saudara sekalian, Paduka Tuan Ketua yang mulia, ukuran saya yang terlebih dahulu saya kemukakan sebelum saya bicarakan hal mengenai dasarnya, yaitu suatu negara yang merdeka. Saya mendengar uraian PT Sutarjo beberapa hari lalu tatkala menjawab apakah yang dinamakan merdeka. Beliau mengatakan kalau tiap-tiap orang di dalam hatinya telah merdeka, itulah kemerdekaan. Saudara-saudara, jika tiap-tiap orang Indonesia yang 70 miliar ini lebih dulu harus merdeka di dalam hatinya sebelum kita dapat mencapai political independence, yang saya ulangi lagi, sampai titik lebur kiamat kita belum dapat Indonesia merdeka. Di dalam Indonesia merdeka itulah memerdekakan rakyat kita. Di dalam Indonesia merdeka itulah memerdekakan hatinya bangsa kita. Di dalam Saudi Arabia merdeka, Ibnu Saud memerdekakan rakyat Arabia satu persatu. Di dalam Soviet Rusia merdeka, Stalin memerdekakan hati bangsa Soviet Rusia satu persatu. Saudara-saudara, sebagai juga salah seorang pembicara berkata, kita bangsa Indonesia tidak sehat badan, banyak penyakit malaria, banyak disentari, banyak penyakit hongerudem, banyak ini, banyak itu, sehatkan dulu bangsa kita, baru kemudian merdeka. Saya berkata, kalau ini pun harus diselesaikan terlebih dahulu, 20 tahun lagi kita belum merdeka. Di dalam Indonesia merdeka itulah kita menyehatkan rakyat kita, walaupun misalnya tidak dengan kini,
tapi kita kerahkan segenap masyarakat untuk menghilangkan penyakit malaria dengan menanam ketapeng kerbau. Di dalam Indonesia Merdeka ini, kita melatih pemuda kita agar supaya menjadi kuat. Di dalam Indonesia Merdeka, kita menyehatkan rakyat sebaik-baiknya. Inilah maksud saya dengan perkataan jembatan. Di seberang jembatan, jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia Merdeka yang kekal, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Oke, mau lihat dilanjutkan dengan Mona, silakan yang setelah tuan-tuan sekalian itu. Tuan-tuan sekalian, kita sekarang menghadapi satu saat yang maha penting. Tidakkah kita mengetahui sebagaimana telah diutarakan oleh berpuluh-puluh pembicara bahwa sebenarnya international law, hukum internasional menggampangkan pekerjaan kita untuk menyusun, mengakui satu negara yang merdeka, tidak diadakan syarat yang neko-neko, yang menjelimet, tidak. Syaratnya sekedar bumi, rakyat, pemerintah yang teguh, ini sudah cukup untuk international law. Cukup saudara-saudara, asal ada buminya, ada rakyatnya, ada pemerintahnya, kemudian diakui oleh salah satu negara yang merdeka, inilah yang sudah bernama merdeka. Ini sudah cukup internasional, cukup saudara-saudara, asal ada buminya, ada rakyatnya, ada pemerintahnya, kemudian diakui oleh salah satu negara yang lain yang merdeka, inilah yang sudah bernama merdeka. Tidak peduli rakyat dapat baca atau tidak peduli rakyat hebat ekonominya atau tidak peduli rakyat bodoh atau pintar, asal menurut hukum internasional mempunyai syarat-syarat suatu negara merdeka, yaitu ada rakyatnya, ada buminya, dan ada pemerintahnya, sudahlah ia merdeka. Janganlah kita gentar. Zua Arwitik lantas mau menyelesaikan lebih dari 1001 soal yang bukan-bukan. Sekali lagi saya bertanya, mau merdeka apa tidak? Mau merdeka atau tidak? Jawab hadirin, mau. Saudara-saudara, sudah saya bicarakan tentang hal merdeka, maka sekarang saya bicarakan tentang hal dasar. Paduka Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apakah yang Paduka Tuan Ketua kehendaki. Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta filosofi Segronsleg, atau jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta suatu weltan saung di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Kita melihat dalam dunia ini bahwa banyak negeri-negeri yang merdeka, dan banyak di antara negeri-negeri yang merdeka itu berdiri di atas suatu weltan saung. Hitler mendirikan Jermania di atas nasional sosialistis weltan saung. Filsafat nasional sosialisme telah menjadi dasar negara Jermania yang didirikan oleh Adolf Hitler itu. Lenin mendirikan negara Soviet di atas satu weltan saung, yaitu Marxistische, Historische, Materialistische weltan saung. Nippon mendirikan negara-negara dari Nippon di atas satu weltan saung, yaitu yang dinamakan Tenno Koodo Seishin. Di atas Tenno Koodo Seishin, inilah negara dari Nippon didirikan. Saudi Arabia, IBN Saud mendirikan negara Arabia di atas satu weltan saung, bahkan di atas satu dasar agama, yaitu Islam. Demikian itulah yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah weltan saung kita, jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka, tuan-tuan sekalian, weltan saung ini sudah lama harus kita bulatkan di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita. Sebelum Indonesia merdeka datang, idealis-idealis di seluruh dunia bekerja mati-matian untuk mengadakan bermacam-macam weltan saung. Bekerja mati-matian untuk merealitasikan weltan saung mereka itu. Maka oleh karena itu, sebenarnya tidak benar perkataan anggota yang terhormat Abi Kusno bila beliau berkata bahwa banyak sekali negara-negara merdeka didirikan dengan isi seadanya saja. Menurut keadaan tidak. Sebab misalnya, walaupun menurut perkataan Johret,
Soviet Rusia didirikan di dalam 10 hari oleh Lenin CS. John Reed di dalam kitabnya 10 Days That Shook the World, 10 hari yang menggoncangkan dunia. Walaupun Lenin mendirikan Soviet Rusia di dalam 10 hari, tetapi Weltanschauung-nya dan di dalam 10 hari itu hanya sekedar direbut kekuasaan dan ditempatkan negara baru di atas Weltanschauung yang sudah ada. Dari 1895, Weltanschauung itu telah disusun. Bahkan dalam revolusi 1905, Weltanschauung itu dicobakan di general repetitikan. Lenin Oke, di dalam kita berarti di situ. Nanti minggu depan Monica ya. Monica melanjutkan apa yang Mona tadi bacakan. Tolong ditandain Mona. Yang minggu depan Monica lanjutkan ya. Jadi pidato Bung Karno ini adalah pidato yang tadi mempropos, mengusulkan mengenai dasar negara kita. Ini pidato yang sangat penting. Makanya pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 45 ini disebut sebagai hari kelahiran Pancasila ya. Itu ya. Sore hari ini kita cukupkan dulu. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan RPS keempat. Tetapi ada tugas kepada Monica ya untuk melanjutkan apa yang Mona bacakan tadi. Tutup dulu ininya, PPT-nya. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi tadi bagaimana ya kawan-kawan kita tadi kan juga kesulitan membaca ya. Tadi istilah-istilah asing. Coba renungkan, Bung Karno mempropos ya. Membuat proposal, membuat pidato dengan sangat bagus ya, memakai berbagai bahasa tadi, bahasa Belanda. Kita saja keteteran ya membacanya tadi ya. Saya yakin Bung Karno dengan wajah yang sangat serius ya. Mungkin jadi tolong nanti minggu depan saya harapkan Monica bisa lebih serius seperti ketika Bung Karno membacakan pidato ini. Ya, jadi Bung Karno itu tadi yang saya sampaikan, Bung Karno itu adalah mahasiswa teknik. Tapi bayangkan tadi, dia mengutip semua hal-hal mengenai filosofi, mengenai sejarah kebangsaan ya. Jadi ini kita aja tadi saya lihat ini ya, kita lihat tadi dari Maulida, Mona masih belum ini ya, bahasa-bahasanya itu masih, ini nanti mungkin disiapkan ya, nanti Monica saya harapkan bisa lebih menyiapkan minggu depan. Termasuk spelling, ini kan bukan bahasa yang ini bahasa Belanda ya, jadi bisa di spellingnya dilihat, dipelajari. Saya harapkan lebih baik karena Bung Karno mengungkapkan ini dengan baik. Bung Karno mencoba meyakinkan tadi Dokuritsu Jumbicho Sakai ya. Jadi kita bayangkan Bung Karno bicara sebagai proposal. Beliau menyampaikan permohonan, menyampaikan upaya untuk meyakinkan sidang Dokuritsu Jumbicho Sakai tadi ya dengan baik ya. Jadi ini mengapa saya minta bacakan, karena satu hal yang sangat penting dalam sejarah kemerdekaan kita. Bung Karno tadi bilang bahwa banyak hal mengenai merdeka, ya. Apa kita harus menunggu dulu semua siap? Tadi Bung Karno membandingkan dengan peristiwa pernikahan ya, yaitu ya tadi apakah harus siap dulu, harus punya kasur 4 kursi, ya. Nah ini yang nanti menjadi ini kita ya. Jadi ini pidato yang sangat monumental, yang menggugah hati Dokuritsu Jumbicho Sakai ya, Sakai itu untuk merumuskan bahwa Indonesia merdeka sebentar lagi. Kemudian Juni, Juli, Agustus ada momentum Jepang kalah perang. Itu sudah kita perkirakan. Jadi bagaimana para founding father kita ya merumuskan langkah-langkah strategis ya. Jadi bayangkan suasana saat itu, nggak ada lagi suasana guyon-guyon gitu ya. Kita cengengesan gitu. Itu saya yakin Bung Karno nggak seperti itu, karena itu akan sulit meyakinkan. Jadi Bung Karno tadi menegur Abi Kusno ya. Abi Kusno itu orang pintar juga. Jadi berani beliau men-challenge tadi. Karena memang Abi Kusno menganggap belum artinya kalau mau merdeka ya serangkaian itu harus dipenuhi dahulu. Ya. Itu ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga minggu depan sudah siap. Monica ya, Monica saya harapkan lebih siap dan lebih pelajari dulu istilah-istilah itu, sehingga kalau kan sekarang ada googling ya, Bung Karno tuh nggak ada googling. Bayangkan Bung Karno mengetahui bagaimana jembatan tadi, mentamsilkan jembatan dengan peristiwa yang ada di Rusia, sungai di negara lain. Padahal nggak ada Google. Sekarang kan kita ada Google ya, kita tahu oh Rusia kayak gini gitu ya.
harus mendalami. Bung Karno itu nggak pernah keluar negeri sebelum tahun 45. Hanya di Indonesia. Bedakan dengan Bung Hatta. Bung Hatta kuliahnya di Belanda. Bung Karno kuliah di lokal, tetapi dia begitu tahu pengetahuan mengenai luar negeri dan beliau juga mengutip para filsuf luar negeri. Itu ya. Moga-moga itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita dan generasi yang akan datang. Terima kasih. Saya tutup ya. Saya izin live ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.